Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Jamal dengan NIM H0512210444 akan mempresentasikan seminar statistika satu saya dengan judul Pemodelan Non-Parametric Geographically and Temporally Weighted Regression dengan pendekatan Penalized Spline, studi kasus tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan dengan pembimbing utama Ibu Dr. Anna Islamiati, SSI, MSI. Pokok pembahasan pada penelitian ini mencakup 4 bagian, yaitu pendahuluan, landasan teori, metodologi penelitian, dan daftar pustaka. Pembahasan pertama yaitu pendahuluan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa aspek dan diawali dengan analisis regresi. Analisis regresi merupakan metode statistik yang digunakan untuk menentukan hubungan antara variabel respon dan variabel prediktor, dengan tujuan utama untuk mencari bentuk estimasi kurva regresi. Secara umum, terdapat 3 pendekatan yang digunakan dalam mengestimasi kurva regresi, yaitu pendekatan parametrik, pendekatan non-parametrik, dan pendekatan semi-parametrik. Namun seringkali dalam praktiknya, hubungan antara variabel respon dan variabel prediktor tidak diketahui bentuk kurva regresinya, atau tidak terdapat informasi distribusi mengenai bentuk pola data. Sehingga, pendekatan yang disarankan adalah regresi non-parametrik. Pendekatan non-parametrik merupakan salah satu metode dalam analisis regresi yang tidak memerlukan asumsi khusus mengenai bentuk hubungan antara variabel respon dan variabel prediktor. Model ini bersifat fleksibel karena bentuk fungsi regresinya ditentukan langsung oleh pola data, bukan oleh asumsi peneliti. Dalam regresi non-parametrik, terdapat beberapa pendekatan estimator untuk kurva regresi seperti spline, kernel, deret Fourier, dan lainnya. Metode estimasi yang banyak mendapat perhatian dan populer dari beberapa peneliti regresi non-parametrik, salah satunya adalah estimator spline. Spline merupakan segmen polinomial yang fleksibel dan mampu menyesuaikan pola data pada interval tertentu melalui titik not. Titik tersebut menandakan adanya perubahan pola perilaku fungsi pada interval yang berbeda. Pendekatan penaksir spline dikenal dengan beberapa metode seperti truncat spline, smoothing spline, B-spline, exponential spline, dan lainnya. Pada penerapannya, metode spline seringkali menghadapi kendala dalam menentukan jumlah dan posisi titik not yang optimal. Jumlah not yang terlalu banyak dapat menyebabkan overfitting, sedangkan jumlah not yang terlalu sedikit dapat mengabaikan variasi penting pada data. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang mampu mengatasi permasalahan tersebut, salah satunya dengan menambahkan komponen penalti pada fungsi spline. Pendekatan ini dikenal sebagai penalized spline. Penalized spline merupakan metode non-parametrik yang menggabungkan penggunaan titik not dengan penambahan komponen penalti untuk mengontrol tingkat kelengkungan kurva. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Octavia dan kawan-kawan pada tahun 2024 menunjukkan bahwa metode regresi penalized spline efektif dalam memprediksi pergerakan indeks harga saham gabungan dengan nilai R-square sebesar 92,1%. Metode penalized spline yang fleksibel dalam menangkap pola data yang kompleks dapat dikembangkan lebih lanjut untuk menganalisis fenomena yang memiliki variasi antar wilayah. Kondisi ini dikenal sebagai heterogenitas spasial yang menggambarkan perbedaan pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah. Untuk mengakomodasi perbedaan tersebut, digunakan metode Geographically Weighted Regression atau GWR yang memungkinkan setiap lokasi memiliki parameter regresi tersendiri sehingga mampu menggambarkan hubungan lokal secara lebih akurat. Namun, pendekatan GWR yang dikembangkan sebelumnya masih terbatas pada regresi parametrik dan mengasumsikan bentuk hubungan tertentu antar variabel respon dan prediktor. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, beberapa penelitian menggabungkan GWR dengan pendekatan non-parametrik. Di antaranya yaitu Laum dan kawan-kawan pada tahun 2024 mengusulkan pengujian goodness of fit pada model geographically weighted non-parametric regression yang dibangun dengan estimator spline truncat dan deret Fourier. Sementara itu, Arman pada tahun 2025 memodelkan GWNR dengan pendekatan spline penalized pada data persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023. Selain memperhitungkan efek spasial, variasi antar waktu atau efek temporal juga perlu diperhatikan karena hubungan antar variabel respon dan variabel prediktor dapat berubah seiring waktu. Dalam konteks ini, metode Geographically and Temporally Weighted Regression atau GTWR menjadi pengembangan penting dari GWR karena mampu mengakomodasi heterogenitas baik secara spasial maupun temporal. Sehingga model dapat menangkap dinamika hubungan lokal yang berubah dari waktu ke waktu.
Beberapa penelitian telah mengembangkan pendekatan ini dengan regresi non-parametrik, salah satunya dilakukan oleh Alkaf pada tahun 2024 yang menggunakan model non-parametric Geographically and Temporally Weighted Regression dengan pendekatan Spline Truncat Orde 1 pada tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara itu, Sifriani dan kawan-kawan pada tahun 2025 mengembangkan model Geographically and Temporally Weighted Spline Non-Parametric Regression yang menggabungkan pembobot spasial dan temporal dengan estimator spline truncat pada data produktivitas padi dari 34 provinsi di Indonesia. Penelitian sebelumnya masih terbatas pada penggunaan estimator spline truncat dalam kerangka regresi non-parametrik spasial temporal. Oleh karena itu, pada penelitian ini dilakukan pengembangan dengan mengintegrasikan keunggulan fleksibilitas regresi non-parametrik penalized spline dalam menangkap pola hubungan yang tidak diketahui dengan pendekatan GTWR yang mampu mengakomodasi heterogenitas spasial temporal. Metode ini diterapkan untuk menganalisis tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Provinsi Sulawesi Selatan. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kondisi ketenagakerjaan dan kinerja ekonomi suatu wilayah. Nilai TPT mencerminkan tingkat keseimbangan antara jumlah angkatan kerja yang tersedia dan kesempatan kerja yang ada. Secara nasional, kondisi ketenagakerjaan di Indonesia pada tahun 2025 terus mengalami perbaikan yang tercermin dari penurunan TPT menjadi 4,76% pada Februari 2025 atau turun sebesar 0,06% dibandingkan Februari 2024. Meskipun demikian, Menteri Ketenagakerjaan menegaskan bahwa tantangan ketidakpastian ekonomi global dan perang tarif masih perlu menjadi perhatian serius. Kondisi makroekonomi tersebut tentunya tidak berdampak secara seragam pada seluruh wilayah di Indonesia, mengingat adanya perbedaan struktur ekonomi dan karakteristik pasar kerja yang menyebabkan tingkat serta dinamika pengangguran antar wilayah dapat bervariasi. Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia memiliki struktur ekonomi yang beragam meliputi sektor pertanian, industri, perdagangan, dan jasa dengan tingkat perkembangan yang berbeda antar kabupaten kota. Kondisi ini berimplikasi pada perbedaan kemampuan penyerapan tenaga kerja di setiap wilayah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, nilai TPT di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2024 menunjukkan variasi yang cukup besar antar kabupaten kota, dengan kisaran antara 1,51% hingga 9,71%. Selain itu, perubahan TPT dari tahun ke tahun juga menunjukkan adanya dinamika ekonomi yang tidak seragam antar wilayah. Untuk memahami kondisi tersebut, diperlukan identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi TPT di Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan penelitian mengenai pemodelan non-parametric Geographically and Temporally Weighted Regression dengan pendekatan penalized spline pada data tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan. Adapun tujuan dari penelitian ini yang pertama, memperoleh estimasi parameter model non-parametric Geographically and Temporally Weighted Regression dengan pendekatan penalized spline. Yang kedua, memperoleh model TPT di Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan metode non-parametric Geographically and Temporally Weighted Regression dengan pendekatan penalized spline. Selanjutnya, manfaat penelitian yang pertama meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan bagi penulis maupun pembaca tentang pemodelan menggunakan non-parametric Geographically and Temporally Weighted Regression dengan pendekatan penalized spline, serta menjadi rujukan penelitian selanjutnya. Yang kedua, memberikan pengetahuan dan informasi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi TPT pada setiap kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 hingga 2024. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data TPT di Sulawesi Selatan pada tahun 2022 sampai 2024 dengan 4 variabel prediktor yang diduga memengaruhi TPT. Yang kedua, penentuan titik not serta parameter penghalus optimal menggunakan metode Generalized Cross Validation. Yang ketiga, metode penentuan jarak antar lokasi pengamatan menggunakan jarak Euclidean dengan fungsi pembobot yang digunakan adalah fungsi fixed kernel berdasarkan nilai cross validation minimum. Dan yang terakhir, metode estimasi parameter yang digunakan adalah penalized weighted least square. Pokok bahasan selanjutnya adalah landasan teori. Adapun teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu regresi linear, regresi non-parametric penalized spline, pemilihan jumlah knot dan parameter penghalus optimum, heterogenitas spasial dan temporal, geographically weighted regression, Geographically and Temporally Weighted Regression, fungsi pembobot, pemilihan bandwidth optimal,
Geographically and temporally weighted spline non-parametric regression, penalized weighted least square, pengujian signifikansi parameter, ukuran keakuratan model, serta tingkat pengangguran terbuka. Pokok bahasan yang ketiga adalah metodologi penelitian. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari website Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, dengan unit penelitian pada tingkat kabupaten kota di Sulawesi Selatan yang terdiri dari 24 kabupaten kota dalam rentan periode 2022 hingga 2024. Variabel yang digunakan pada penelitian ini ada 5, dengan TPT sebagai variabel respon atau Y, sementara jumlah penduduk miskin, kepadatan penduduk per kilometer persegi, harapan lama sekolah, serta laju pertumbuhan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan sebagai variabel prediktor. Adapun metode analisis dimulai dengan melakukan eksplorasi data, kemudian pengecekan pola hubungan antar variabel, kemudian pendeteksian multikolinearitas, pengujian heterogenitas spasial temporal, penentuan orde, titik not, dan parameter penghalus, pembentukan matriks pembobot spasial temporal, estimasi parameter model NGTWR penalized spline, pengujian signifikansi parameter, pengujian keakuratan model, dan yang terakhir, interpretasi model dan kesimpulan. Pokok bahasan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Adapun daftar pustaka yang digunakan pada penelitian ini bisa dilihat pada layar. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.